saudara. Apa kabar? Baik ya, semuanya baik ya. Sehat semuanya. Kita ada di dalam rumah Tuhan saat pagi hari ini. Kita boleh dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua karena pertolongan Tuhan, amin. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, dan Tuhan yang selalu ada buat kita, melindungi kita sepanjang hari hidup ini. Puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam bulan Maret tahun 2021. Kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita dalam setiap langkah kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan, keberadaan kami, semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan hal yang besar di dalam hidup kami. Bahwa tangan Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
ajaib segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur akan karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami umat-Mu siap untuk memuji Tuhan. Kami umat-Mu siap untuk meninggikan nama Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, amin. Pagi ini kita mau menari di hadapan Tuhan sama seperti Raja Daud yang menari bagi Tuhan. Mari kita mau bersukacita di dalam rumah Tuhan. Kita angkat pujian, suka-sukamu Tuhan. Amin. Kemanapun Tuhan akan membawa kita, kita mau selalu ada memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Gerakan tubuh kita, kiri kanan, angkat tangan, katakan syalalala, 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 sekali lagi ya, syalalala. Lagu ini kan iramanya dangdut. Gak ada salahnya kita geser ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Kita gerakan badan kita muliakan nama Tuhan, amin. Mau Bapak Ibu Saudara? Mari kita bersukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Jangan malu ya sama kiri kanannya. Kita mau berjoget, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Sambal
keadaan suka, dalam keadaan duka, apapun yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berserah pada Tuhan. Dalam apapun juga Tuhan, lewat ibadah ya apapun Tuhan, kami mau sama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Katakan, kami mau tetap mencintai Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia apapun juga. Haleluya. Terima kasih. Ku tetap cinta, Yesus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi, dengan iman Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. ku tetap setia. Ku tetap setia,
suatu tekad yang datang dari hati kami paling dalam Bapa. Kami mau bertekad untuk tetap cinta kepadamu. Kami bertekad untuk tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan contoh di dalam hidupmu Tuhan. Engkau setia sampai mati untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kami hanya melihat Engkau. Kami hanya mencontoh Engkau. Kami bukan melihat contoh yang berasal dari dunia ini. Kami melihat contoh yang datang daripadamu. Sebab itu Tuhan, mari kuatkan kami semua. Kami tahu Bapa, ketika kami kuat di dalam Engkau, tidak ada satupun yang bisa menahan kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sekarang tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Urapan-Mu Engkau curahkan buat kami Tuhan. Urapan-Mu Engkau berikan buat kami Bapa. Dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Karena tanpa Engkau menjamah kami. Tanpa Engkau sendiri yang berkata-kata buat kami. Kami tidak bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab itu tolong Tuhan, kami percaya Engkau sudah turun di tengah-tengah pujian kami. Sekarang saat ini Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Bersabdalah ya Yesus, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita sudah berada di dalam bulan Maret. Dengan perkataan lain, semakin lama kita semakin jauh masuk di dalam 2021. Dan kalau kita bicara bulan Maret berarti sudah 1 tahun lamanya kurang lebih yang namanya COVID-19 ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini ternyata kondisinya belum kembali seperti semula. Saudara yang ke dalam Tuhan, tetapi kita mau terus berlindung kepada Tuhan. Kita mau terus berharap kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi di sekeliling kita, seperti firman-Nya berkata, kalau 1000 rebah di sebelah kananku, berlaksa-laksa rebah di sebelah kiriku, aku mau tetap setia mengiring Tuhan. Saudara, ini hendaknya bukan sekedar kita katakan atau kita nyanyikan, tapi menjadi suatu tekad yang betul-betul kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman dengan judul Mematahkan Siasat Iblis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar menggunakan selengkap senjata Allah, maka sekarang kita mau lihat apa yang harus kita lakukan. Kita mau mempelajari apa yang harus kita lakukan supaya rencana iblis tidak bisa digenapi di dalam diri kita. Sebab tidak mungkin kita menggenapkan kehendak iblis sekaligus menggenapkan kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Mesti salah satu kita pilih. Dan kita mengerti siapa musuh kita itu. Sebab itu kita tidak mau mengikuti kehendak iblis. Tapi bagaimana caranya? Ya kita harus bisa mematahkan siasat dari musuh kita yaitu si iblis. Kita akan membuka Alkitab di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Langsung saudara bisa baca dari tayangan yang ada di atas ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama ya. Walaupun saudara pakai masker suaranya yang keras dikeluarkan saja. Karena iman datang dari pendengaran, yaitu mendengarkan firman Kristus tentunya. Oke, 2, 3. Sadarilah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, firman Tuhan berkata sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini mengingatkan saudara dan saya supaya sadar. Kenapa? Seringkali kita tidak sadar. Dan akibat ketidaksadaran kita, kita tidak berjaga-jaga. Padahal yang namanya iblis, lawan kita, musuh kita,
itu tidak pernah tidur. Setiap saat dia bergerak, setiap saat dia melakukan sesuatu untuk apa? Untuk membuat orang yang percaya kepada Yesus ragu-ragu di dalam hidupnya, melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu diumpamakan seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu adalah pekerjaan iblis. Saudara yang kekasih, kalau kita mengerti bahwa iblis kondisinya seperti ini, kalau iblis gerakannya seperti ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak masuk di dalam perangkap iblis dan kita akhirnya menjadi pemenang, benar-benar pemenang, oleh karena bersama Yesus kita bisa mematahkan siasat iblis. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba diklik. Kalau kita berbicara musuh kita sudah jelas, ya, siapa musuh kita? Kita sudah pelajari waktu kita membaca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Yaitu bahwa musuh kita bukan terdiri dari darah dan daging atau yang namanya makhluk hidup atau yang namanya manusia. Tetapi adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat yang ada di alam semesta ini. Itulah musuh kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam arti kata bahwa kita tidak berperang, bahwa saudara dan saya tidak bertempur di dalam suatu situasi pertempuran yang musuhnya bisa kita lihat secara jasmani. Kalau musuh sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita bisa kita lihat secara jasmani, nggak ada masalah. Tapi ini masalahnya, iblis tidak bisa kita lihat secara mata jasmani. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa kita sadari, tanpa kita berjaga-jaga, tahu-tahu iblis itu sudah di samping kita. Tanpa kita sadari, tahu-tahu iblis sudah memakai kita menjadi alat untuk digunakan mengganggu orang lain, untuk digunakan melemahkan orang lain, untuk digunakan melawan perintah Allah. Saudara, sebab itu peperangan kita adalah sesungguhnya adalah di alam roh. Kalau peperangan kita di alam roh, yang berlaku itu hukum apa? Bukan hukum perang seperti yang ada di dalam dunia ini. Itu untuk musuhnya yang kelihatan. Tetapi hukum yang berlaku di dalam alam roh. Hukum yang berlaku di dalam alam roh itu hukumnya siapa? Apakah hukumnya manusia? Bukan. Hukumnya manusia adalah untuk kita melihat musuh secara jasmani, itu hukumnya manusia. Tapi kalau kita mau melawan roh-roh jahat di udara, hukum alam roh yang harus kita ikuti, yang harus kita taati adalah hukum Allah. Karena Allah sesungguhnya adalah roh, sehingga Allah tahu yang paling persis, yang paling cocok untuk kita berperang melawan si iblis. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita perlu tahu siapa lawan kita. Sudah tahu, iblis. Yang kedua, kita perlu tahu juga kekuatan musuh kita itu seperti apa. Orang Israel dulu kalau mau berperang, lihat dulu musuhnya. Kalau musuhnya itu tentaranya banyak, orang Israel imbangi dengan kekuatan yang sama atau lebih lagi tentaranya yang dikirim ke sana. Tapi kalau seperti melawan kota Ai, hanya sedikit tentaranya, kotanya juga kecil, sedikit juga yang disuruh maju untuk berperang. Walaupun akhirnya mereka kalah. Kenapa mereka kalah? Karena mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kira-kira seperti itu. Itu hukum dunia. Melihat dengan mata jasmani, kita bisa tahu persis. Tetapi iblis kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah apa yang Allah katakan melalui firman-Nya. Apa yang Allah katakan melalui firman-Nya? Kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat yang ke-15 itu berkata demikian. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Melucuti itu apa? Melucuti itu adalah membuat seseorang, membuat musuh tidak berdaya dengan diambil senjatanya. Kenapa senjatanya bisa diambil? Karena sudah dikalahkan.
Tanpa kita mengalahkan musuh, kita tidak mungkin mengambil senjatanya. Yesus Kristus melalui karyanya di kayu salib sudah mengalahkan kuasa iblis. Sehingga iblis bisa dilucuti oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga dikatakan mereka dan menjadikan mereka tontonan dalam kemenangannya. Nyanya huruf besar. Nyanya itu artinya Yesus atas mereka, atas iblis dan teman-temannya. Saudara yang dalam Tuhan, kita tahu kekuatan iblis sekarang bagaimana? Sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Oh, iblis sudah tidak berkuasa lagi. Tapi kok masih bisa seperti ini dan lain sebagainya. Saudara jangan lupa, di dalam kitab Kejadian ada nubuatan tentang Yesus. Kemudian bagaimana Yesus akan mengalahkan kuasa iblis yang diumpamakan sebagai ular. Dikatakan bahwa anak perawan itu, anak darah itu akan menginjak kepala ular. Akan diremukkan kepala ular. Kalau kepala ular remuk kira-kira mati enggak dia? Mati dia. Mati dia. Dia tidak bisa menggigit lagi. Tetapi kalau saudara-saudara yang pernah membunuh ular itu pasti tahu. Ular walaupun kepala sudah kita gecek, sudah kita hancurkan, badannya masih bergerak saudara. Ekornya itu masih bisa nyabet ke kiri dan ke kanan. Dan yang membuat anak-anak Tuhan celaka itu bukan kekuatan mulutnya, bukan kekuatan bisanya, kekuatan ekornya. Itu yang membuat pemukul anak-anak Tuhan sehingga kita merasa seolah-olah iblis itu masih berkuasa. Tidak. Di dalam benak kita, pikiran kita dan iman kita harus kita yakini firman Tuhan yang berkata bahwa ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Saudara yakin Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis? Yakin tidak? Yakin tidak? Kurang mantep ya. Walaupun suaranya kecil, kalau mantep beda saudara. Kalau suaranya kecil tapi datang dari hati yang mantep gitu. Itu beda. Beda di mana? Saudara kalau nanti di gembala itu bisa. Karena Tuhan memberi saya banyak karunia dalam hal-hal tertentu. Untuk bisa mengukur, untuk bisa mengerti, untuk bisa tahu kira-kira kondisi jemaat itu seperti apa. Waktu saya belum jadi gembala, saya masih wakil gembala, Pak Satam gembala di sini. Saya nggak pernah tahu hal-hal seperti ini. Tapi ketika saya menjadi gembala, Tuhan lengkapi saya. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga dari suara jawaban, dari suara yang dikeluarkan dari mulut seseorang, itu bisa tahu orang ini percaya sungguh atau tidak. Orang ini ragu-ragu atau tidak. Orang ini hanya ikut-ikutan menjawab atau tidak. Saudara itu satu. Yang kedua, ini yang kadang-kadang saya tidak mengerti, tapi ini yang terasa terjadi. Dan tadinya saya berpikir, itu barangkali kebetulan. Kenapa saudara? Saya ambil contoh. Ketika, ini yang saya alami ya, ketika ada ibadah penghiburan di rumah saya berkaitan dengan meninggalnya Ari. Seorang dosen, seorang gembala dari gereja di mana sekolahnya itu tergabung. Saudara, dia berkhotbah karena saya bikin beberapa kali acara ibadah penghiburan termasuk untuk teman-temannya yang kuliah di sana. Saudara yang dalam Tuhan dan dosen itu kemudian mulai berkhotbah. Di dalam hati saya Tuhan, di dalam hati ini ya, Tuhan, bukankah firman-Mu itu ajaib? Bukankah Engkau masih sama? Engkau tidak berubah. Sekarang Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah berkhotbah ini. Oh, untuk berbuat seperti Engkau membangkitkan Lazarus Tuhan. Engkau bisa Tuhan. Itu hati saya berdoa seperti itu, sementara dia sedang berkhotbah. Saudara, tiba-tiba
khotbahnya itu bisa nyambung kepada apa yang saya pikirkan. Dia katakan kalau kehendak Tuhan bahwa seseorang itu harus meninggalkan dunia ini, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sadar, ini buat saya artinya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saudara, itu karunia seorang gembala. Gembala diberi karunia seperti itu. Sehingga saya juga bisa merasakan apa yang saudara pikirkan. Kira-kira begitu. Dan kemudian Tuhan akan mengatakan ini harus berkata seperti ini. Kadang-kadang saya nggak ngerti kok saya mesti berkata seperti ini. Karena tidak saya persiapkan dalam khotbah. Tetapi itu bisa terjadi. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, kita minta Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Bukan saya yang minta, saudara. Kita semua. Betul nggak saudara minta? Supaya Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Betul nggak? Iya, kita semua minta. Sebab itu waktu dia berbicara, dia tahu persis apa yang dipikirkan oleh Pak Anton, apa yang dipikirkan oleh Pak William, apa yang dipikirkan oleh istri saya. Sehingga kadang-kadang firman Tuhan itu menyentuh apa yang dipikirkan oleh anak-anak Tuhan ini. Jadi saudara jangan pikir kalau ada firman Tuhan yang seperti itu, wih gembalanya nyindir ini. Tidak ya, tidak ya. Jadi tolong ini dimengerti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mengerti yang namanya kekuatan musuh itu sampai di mana. Tadi kita tahu sudah yang namanya iblis sudah dikalahkan. Kalau dia sudah dikalahkan, kuasa yang sesungguhnya itu tidak ada lagi. Walaupun masih ada kekuatan pada ekornya ini. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa nanti ada sepertiga yang terseret oleh ular itu. Banyak tafsiran mengenai sepertiga ini siapa yang dimaksud. Apakah anak-anak Tuhan, apakah siapa, yaitu masih tafsiran. Tetapi hal ini mengingatkan kepada kita masih ada kekuatannya iblis itu dalam ekornya. Tidak lagi dalam kepalanya. Saudara yang dalam Tuhan, dan yang berikutnya adalah kita perlu tahu siasatnya. Ini yang mau kita pelajari. Siasat, strategi atau rencana perang dari musuh kita. Siapa lawan kita? Iblis. Kita perlu tahu siasatnya seperti apa, strateginya seperti apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang mau kita pelajari. Saudara, kalau saudara lihat atau memperhatikan petinju, kebetulan saya orang yang senang nonton. Kalau olahraga bertinjunya, saya ikut di situ kurang begitu suka. Kenapa? Karena ada orang yang bilang kalau kepala kita sering dipukul-pukul, kena pukulan, itu nanti jadi orang bodoh. Jadi saya kurang senang untuk ikut olahraga tinju. Nonton suka banget, kira-kira begitu. Sehingga kalau ada petinju-petinju dunia yang bertanding, biasanya saya menyempatkan diri untuk menonton. Saudara yang dalam Tuhan lewat televisi tentunya. Kalau nggak ada di televisi ya udah apa boleh buat. Saudara kalau kita perhatikan bagaimana petinju-petinju Indonesia bisa menjadi juara dunia, apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan adalah sebelum saya bertinju saya melakukan persiapan. Itu betul. Setiap orang harus melakukan persiapan terhadap apapun yang akan dia lakukan. Kemudian dia katakan di dalam persiapan ini apa yang dia lakukan? Di samping dia jaga tubuhnya, di samping dia latihan, dia hampir setiap saat melihat video bagaimana lawannya itu bertanding. Saudara, untuk apa dilihat video itu? Untuk melihat strategi dari musuhnya itu. Untuk melihat strategi dari orang ini. Petinju ini kok bisa menang lawan si A, strateginya apa? Apa saja. Bukan dari satu orang saja. Biasanya video itu dilihat ya. Tapi dari bermacam-macam orang yang pernah dikalahkan oleh petinju ini. Saudara, umumnya para petinju melakukan hal yang seperti itu. Nah tentunya secara rohani kita juga tahu harus mengerti hal seperti ini. Apa yang dilakukan oleh iblis supaya kita menjadi orang-orang yang melawan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tolong diklik. Kalau bicara dalam peperangan, mengetahui siasat musuh itu
sesuatu yang penting. Karena tanpa kita mengetahui siasat musuh, kita tidak akan bisa menang. Contoh, ini peperangan secara jasmani ya. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Ketika orang Israel dipimpin oleh Raja Daud, saudara. Raja Daud pada waktu melawan orang-orang Filistin atau orang-orang dari Aram. Saudara, Raja Daud selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 5, di sana kita bisa melihat satu cerita bagaimana Raja Daud akan berperang melawan musuhnya. Dan dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan Tuhan berkata, jangan seperti yang lalu-lalu, langsung menghadapi musuh. Jangan seperti itu. Tetapi buatlah gerakan melingkar. Ini satu hal yang aneh. Mau berperang, bukannya kekuatan itu disatukan, tetapi ini membuat gerakan yang melingkar. Majunya itu seperti lingkaran. Dan kapan itu? Tuhan berkata, kalau nanti engkau mendengar suara derap langkah yang besar di pohon kertau, saya sampai sekarang belum ketemu istilah pohon kertau itu pohon apa ya. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, istilahnya adalah pohon kertau. Itu enggak tahu persis saya itu pohon apa itu. Ya. Nah saudara, pada waktu itulah engkau mulai bergerak. Dan Daud melakukan itu. Apa akibatnya? Dia menang. Kenapa? Musuh tidak mengerti siasat Daud. Di sana Daud ini berperang seperti cara yang biasa, cara yang umum. Enggak, cara yang khusus. Bingung, lihat musuh dengan gerakan melingkar. Seperti itu, membuat lingkaran. Dan itu adalah siasat yang Tuhan beritahukan kepada Daud. Sehingga Daud mendapat kemenangan. Saudara yang dalam Tuhan, itu secara jasmani. Satu contoh lagi. Yaitu kalau kita melihat ketika Elisa menjadi nabi. Ya, dan pada waktu itu orang Israel berperang melawan Raja Aram. Saudara yang dalam Tuhan, Elisa memberitahu kepada Raja Israel. Jangan seperti biasa lewat lembah itu. Karena ketika engkau lewat di lembah itu, musuhmu sudah menghadang engkau di sana. Jadi engkau lewat dari atas lembah. Kira-kira begitu. Enggak diduga saudara. Enggak diduga. Kenapa? Lewat dari atas lembah itu jalannya naik susah. Tetapi itu yang dilakukan karena itu strategi. Itu siasat perang yang harus dilakukan oleh orang Israel agar memenangkan peperangan. Dan betul. Ketika musuh ini menunggu di lembah, orang Israel datang dari atas langsung menyerang. Dengan tiba-tiba diserang dan akhirnya mendapat kemenangan. Bingung Raja Aram. Siapa yang ngasih tahu, siapa yang buka rahasia kita bahwa kita mau menunggu di lembah itu? Siapa? Gak ada. Tapi ada orang di sana berkata, ada seorang nabi di sana. Dia yang bernama Elisa, dia yang memberitahu. Saudara tahu ceritanya lebih lanjut, tinggal dibaca saja di dalam 2 Raja-Raja 6. Ya. Saudara yang dalam Tuhan, jadi secara rohani bagaimana? Sama. Secara rohani kita harus tahu siasat yang iblis mau lakukan di dalam hidup kita. Ketika kita tahu siasat iblis, maka kita bisa memenangkan peperangan secara rohani ini. Saudara yang dalam Tuhan, ada syaratnya. Supaya saudara dan saya itu tahu siasat iblis itu seperti apa. Karena yang tahu persis siasat iblis bagaimana bukan manusia. Yang tahu persis siasat iblis itu bagaimana adalah Allah sendiri. Saudara, sebab itu firman-Nya mengingatkan saudara dan saya supaya kita mengerti siasat iblis. Syaratnya adalah saya dan saudara harus melekat pada Tuhan. Melekat, nempel. Nempel bukan sekedar bersinggungan, tidak. Nempel, melekat betul. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7, 15 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-caranya. Yesus berkata, akulah pokok anggur,
kamu carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, Yesus adalah pokok itu. Dan kita carang-carangnya. Kalau carang itu tidak berbuah, akan dipotong oleh pemeliharanya. Ya, sama. Kemarin saya habis motong pepaya yang sudah besar, tapi tiap kali bunganya keluar, gugur. Istri saya potong aja, ambil daunnya. Potong, ambil daunnya. Sama secara rohani juga begitu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berbuah, artinya apa berbuah ini? Artinya kita tidak menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Yesus. Kita tidak menjadi saksi Kristus. Kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Akan dipotong, saudara. Kita akan dipotong. Jangan pikir Tuhan itu kan kasih. Enggak, itu ajaran yang lain yang mengajarkan begitu. Sehingga seolah-olah kita boleh hidup sembarangan. Tidak. Saudara yang ke dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Ada di dalam Kristus. Ada melekat erat dengan Tuhan. Dan aku di dalam dia. Dengan kata lain, ada ayat ini kita tidak bisa klaim. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan aku ada di dalam engkau. Kalau Tuhan ngomong, enggak itu siapa bilang? Kamu aja baper. Kamu punya perasaan seolah-olah kamu tinggal di dalam aku. Tapi sesungguhnya kamu ada di luar aku. Bisa seperti itu, saudara. Sebab itu kita harus betul-betul melekat. Bukan sekedar klaim. Caranya melekat bagaimana? Caranya melekat waktu kita melakukan firman Tuhan itu aja caranya. Gampang kok, gak susah-susah. Caranya melekat dengan Tuhan itu kita gak perlu beli lem. Artinya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ya. Oh kemudian atau bagaimana. Tidak. Kita tinggal melakukan firman Tuhan aja di dalam hidup kita. Kita jadi melekat kepada Tuhan. Itu aja kok. Gak sulit-sulit. Jadi orang Kristen itu gampang. Kuncinya taat dan setia. Tetap cinta. Itu kuncinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga di dalam hal ini kita akan berbuah banyak. Di samping itu firman Tuhan berkata sebab di luar aku tanpa Yesus, tanpa Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waduh ini harus menyadarkan saudara dan saya. Bahwa setiap saat kehidupan kita sebagai manusia perlu Yesus. Karena tanpa dia kita jadi orang yang gagal di dalam hidup ini. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 berkata begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, artinya kita lakukan di dalam hidup kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja, banyak orang yang berkata, oh ini ayat ini bagus ini om, minta apa saja bisa. Kalau aku mau minta kapal terbang, tentu bisa. Kenapa enggak? Tapi permintaan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang penting. Bukan menurut kehendak kita. Permintaan kita itu sama enggak seperti yang Tuhan inginkan. Itu saudara. Saudara, seorang misionaris dari Amerika. Dia berpikir bahwa untuk melayani di pedalaman di Indonesia. Dia memerlukan pesawat yang kecil itu. Yang bisa mendarat di lapangan yang tidak terlalu luas. Jadi tidak usah di lapangan terbang. Saudara yang dalam Tuhan dan dia berdoa, Tuhan saya ingin punya pesawat yang bisa dipakai untuk melayani di pedalaman Indonesia Tuhan. Saudara lihat bahwa sampai sekarang pun masih banyak pelayan misionaris itu yang melayani di daerah pedalaman Kalimantan misalnya. Daerah pedalaman Papua misalnya. Itu masih banyak saudara. Saudara, kok mereka bisa punya pesawat? Mereka berdoa minta kepada Tuhan. Apakah misionaris itu duitnya banyak? Enggak. Hatinya aja yang cinta pekerjaan Tuhan.
Dan dari mana pesawat itu? Ada yang memberi. Itu permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan kalau begitu. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Enggak ada, saudara. Saudara yang dalam Tuhan, asal apa yang kita pohonkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang pertama. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Yang kedua, percaya darah Yesus berkuasa. Ini penting. Kenapa? Ada orang Kristen yang gak percaya kepada darah Yesus. Dia anggap pengajaran yang nonsens, pengajaran yang omong kosong, pengajaran yang meniru orang-orang kafir yang sering mengorbankan anaknya atau sebagainya. Tidak, justru terbalik, orang-orang kafir lah yang meniru. Kenapa bisa begitu? Iblis memakai hal seperti ini untuk meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Iblis itu kepintarannya adalah meniru, saudara. Dia tidak bisa mencipta, dia meniru apa yang dilakukan oleh Yesus, dia tiru. Jadi jangan terjebak dengan mujizat. Karena mujizat pun bisa datang dari kuasa kegelapan, bisa datang dari iblis. Saudara yang dalam Tuhan, percaya tidak didasarkan mujizat. Tapi biarlah kita percaya karena betul-betul kita percaya. Sebab kalau kita percaya didasarkan hal-hal yang lain, iblis bisa meniru dan memenuhi hal itu. Seolah-olah itu datang dari Tuhan, tapi sesungguhnya datang dari iblis. Saudara, kita harus percaya kepada darah Yesus. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang kelima bagian B saja. Ayatnya ini cukup panjang, jadi kita ambil yang bagian B saja. Bagi dia yang mengasihi kita dan telah dilepaskannya kita dari dosa oleh darahnya. Darah Yesus ini melepaskan saudara dari dosa. Dosa itu apa sih sebetulnya? Dosa itu sumber dari segala masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya dosa, masalah apa saja bisa terjadi di dalam hidup kita. Masalah kegagalan, masalah hubungan tidak baik dengan sesama atau dengan istri. Masalah apa saja bisa. Kenapa? Sumbernya adalah dosa. Dan darah Kristus itu adalah untuk melepaskan kita, menghapuskan kita dari kuasa dosa. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan kita membayar persepuluhan. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tidak bisa. Dosa tidak bisa dihilangkan oleh karena kita melakukan kebaikan. Tapi dosa hanya bisa dihilangkan, dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita imani dalam diri kita. Di dalam Wahyu 12 ayat 11a itu dikatakan, dan mereka itu siapa? Mereka aja huruf kecil, berarti manusia ya, anak-anak Tuhan. Mengalahkan dianya huruf kecil, itu berarti siapa dia? Musuhnya kita. Siapa musuhnya kita? Iblis. Oleh darah anak domba. Saudara, kalau mengalahkan iblis, tidak ada senjata lain, tidak ada cara lain kecuali kita percaya bahwa di dalam darahnya ada kuasa. Di dalam darahnya ada mujizat. Di dalam darahnya ada pertolongan. Itu yang harus kita yakini di dalam hidup kita. Dan oleh kesaksian mereka. Kesaksian ini bicara cara hidup kita. Cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Cara hidup kita yang sesuai dengan firman-Nya. Itu yang membuat iblis frustasi di dalam hidup. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan siasatnya kepada kita. Saudara, nah sekarang kita mempelajari beberapa siasat iblis. Beberapa aja ya, cukup banyak tapi saya tidak akan membahas semuanya. Yang pertama adalah iblis itu akan menggiring kita ke tempat yang sunyi. Kalau saudara lihat di dalam Injil Lukas 8 ayat 29, itu dikatakan bahwa iblis itu membawa orang yang dirasuk setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Bagian yang terakhir ya. Segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Nah,
Saudara, ada arti rohaninya enggak ini? Ada. Kalau saudara sudah tidak sedang berhimpun bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, hati-hati. Kita mungkin sedang digiring oleh iblis. Kalau saudara tidak mau lagi, tidak senang lagi memuji Tuhan bersama-sama dengan yang lain, hati-hati. Mungkin saudara sedang digiring oleh iblis ke tempat yang sunyi, sendirian. Supaya apa? Supaya gampang diterkam, saudara. Saudara lihat gambar di atas itu. Itu adalah gambar kijang yang mau diterkam oleh singa. Singa tidak bisa menerkam waktu mereka ada di dalam kelompok sama-sama. Tapi caranya gimana? Dikejarlah salah satu, ditakut-takutin supaya dia keluar dari kelompoknya. Begitu dia keluar, begitu terus didorong lebih jauh dari kelompoknya, setelah cukup jauh diterkam. Itu siasatnya singa. Iblis kurang lebih seperti itu. Dia bawa kita menyendiri dulu. Gak ikut kebaktian dulu. Gak ikut ibadah dulu. Gak ikut doa dulu. Awalnya begitu. Kemudian apa? Mulai meningkat. Gak senang berdoa. Gak suka baca firman Tuhan. Awalnya begitu. Terus apa lagi? Lebih jauh lagi. Mulai membenci anak-anak Tuhan. Mulai memusuhi gembalanya, pendetanya. Dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan untuk menggiring orang percaya jauh dari Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kita mesti ngerti ini siasat yang pertama. Kalau saudara merasa sudah tidak suka lagi ibadah, hati-hati, sadar. Itu yang perlu saya katakan. Yang kedua adalah dia membutakan mata rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat itu berkata demikian. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara yang dalam Tuhan, ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, melihat kehidupan cara orang-orang pada waktu zamannya waktu itu. Dia melihat orang kok gampang sekali berbuat jahat. Dia melihat kok orang gampang sekali melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Saudara yang dalam Tuhan, ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang pikirannya telah dibutakan. Pikiran, ini kan bukan arti yang sesungguhnya ya. Pikiran gak bisa dibutakan. Yang dibutakan itu mata, kira-kira gitu. Tapi pikiran bisa disesatkan. Pikiran bisa ditwist, diputar sedemikian rupa. Sehingga yang baik dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Seperti itu. Itu artinya apa? Pikiran kita sudah dirusak. Dan iblis mau merusak pikiran kita. Akibatnya apa? Kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kita melihat bahwa apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu suatu kebohongan. Kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan satu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Pikiran kita sudah rusak. Iblis twist your mind. Iblis memutar otak kita. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita perlu hati-hati, jaga. Ya, salah satunya yang sudah kita tahu menggunakan ketopong keselamatan. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang Tuhan lakukan, yang iblis lakukan, membutakan mata rohani. Sehingga orang tidak bisa lagi melihat cahaya Injil kemuliaan Tuhan. Yesus tidak dikatakan Tuhan lagi. Tapi Yesus dikatakan manusia biasa. Yesus tidak dikatakan lagi sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Tapi Yesus seolah-olah dikatakan anak biologis dari Yusuf dan Maria. Padahal firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Kenapa? Karena enggak menganggap tidak mungkin yang namanya manusia bisa lahir tanpa bapak. Kira-kira begitu. Itu kan cara berpikir manusia. Hati-hati saudara. Ketika pikiran kita dibutakan. Ketika pikiran kita disesatkan. Ketika pikiran kita ditwist sedemikian diputar oleh iblis. Kita tidak bisa mengenali kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, tetapi Yesus datang supaya mereka, yaitu saudara dan saya, mempunyai hidup
dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang seperti apa? Kelimpahan dalam kehendak Tuhan, dalam Dia. Jangan terus berpikir, wah kalau gitu jadi orang Kristen pasti kaya ini. Katanya hidup dalam kelimpahan. Kaya secara rohani, yes. Saudara akan kaya dalam kebaikan. Saudara akan kaya dalam kesetiaan. Saudara akan kaya dalam kasih. Tetapi bukan kaya dalam hal-hal jasmani. Kenapa Yesus datang? Bukan itu maksudnya. Yesus datang supaya saudara dan saya diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari neraka. Dilepaskan dari kuasa iblis. Itu Yesus datang untuk maksud yang seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa yang namanya iblis itu menuduh dan mendakwa. Itu kerjanya iblis, saudara. Waktunya nggak terlalu cukup untuk saya membawa satu ilustrasi. Tapi ilustrasi ini pernah saya kemukakan di tempat ini. Ya, tapi lain kali nanti kita sampai ke sini. Tapi contohnya bagaimana? Saudara, iblis itu seringkali menuduh. Supaya apa? Supaya kita jadi lemah. Kamu itu kan munafik. Kamu itu pura-pura suci. Kamu itu sebetulnya pembohong. Kamu itu sebetulnya pelawan. Kamu melawan orang tuamu. Kamu melawan pendetamu. Kamu melawan siapa saja, bosmu. Orang yang kamu anggap seolah-olah mau memerintah dirimu. Kamu seperti itu orangnya. Selalu dituduh seperti itu. Saudara, mungkin kondisi kita betul seperti itu dulu. Waktu belum kenal Yesus. Mungkin kondisi kita itu betul seperti itu dulu sebelum kita terima Yesus. Mungkin kondisi kita itu betul seperti itu sebelum kita diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus. Mungkin. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita mendapat pengampunan di dalam darahnya, tidak ada lagi hal seperti itu. Tidak ada lagi. Saudara ingat Martin Luther ya. Martin Luther itu bapak reformasi iman Kristen. Kenapa begitu? Waktu dia dituduh melakukan dosa ini. Ada teman-temannya yang membawa daftar dosa kepada Martin Luther. Itu penggerak reformasi. Itu yang akhirnya menjadi gereja ada golongan Protestan. Saudara yang dalam Tuhan, waktu dia dituduh daftar dosa yang cukup banyak oleh teman-temannya. Yang dia lakukan apa? Mana daftar dosanya? Ini. Langsung dia ambil tinta merah dan dia beri di daftar itu tinta merah dan dia beri tanda salib seperti itu. Dan dikatakan dosa-dosaku sudah dipaku di kayu salib ini. Sudah tidak ada lagi. Ini dulu waktu aku belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ini dulu waktu aku belum sungguh-sungguh menyembah Yesus. Ini dulu waktu aku belum mengikut Yesus. Tetapi setelah aku menerima Dia dengan sungguh-sungguh, dosa-dosa ini sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, iblis memang menuduh. Caranya ya seperti itu yang tadi saya katakan. Dia akan membuat hidupmu tidak tenang. Dia akan membuat hidupku selalu saya gelisah. Seolah-olah ada kesalahan yang ada dalam diriku. Kalau setiap saat saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak perlu takut di dalam hidup ini. Ya, nggak perlu takut. Kalau kita merasa Tuhan, kau hidupku, hatiku gelisah Tuhan, datang kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur, selidikilah aku Tuhan, apakah ada dosa di dalam hatiku? Kok aku merasa jiwa ini gelisah seperti ini? Nanti Tuhan akan berkarya. Ingat. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa melakukannya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, ya jangan kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Jangan kita minta Tuhan yang melakukannya. Itu maksud saya begitu. Ya, saudara dalam Tuhan, yang kelima adalah iblis itu punya keinginan mengadu domba. Diadu domba lah antara anak Tuhan itu. Ya, pendeta dengan jemaatnya diadu domba. Pelayan Tuhan diadu domba. Semuanya diadu domba, saudara.
Saudara tahu kalau domba itu sadar, mau nggak mereka itu diadu? Saudara, dulu waktu saya masih kecil, itu saya sering melihat kalau 17 Agustus itu biasanya sering ada adu domba seperti itu. Wah, itu domba kalau sudah tabrakan saudara, itu dengan sekedap tenaga itu. Blas. Kalau dia kuat, dia akan tahan. Tapi kalau yang tidak kuat langsung geletak, ceret, bisa langsung mati dipotong. Biasanya begitu. Ya. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kalau ditanya mau enggak? Ya enggak mau dong. Kenapa? Diadu itu enggak enak, sakit kepalanya waktu tumburan. Kira-kira kan begitu ya. Saudara yang dalam Tuhan, siasat iblis salah satu diantaranya adalah kita diadu domba. Saudara kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang pertama. Di dalam Yakobus 4 ayat yang berkata begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Siapa yang ngajarin ini? Iblis, saudara. Supaya kita memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga terjadi pertengkaran di antara kita. Ya saudara, saya nggak mau ceritakan begini. Nanti dianggap saya seolah-olah nyindir. Tidak. Kita perlu waspada. Bahwa bisa saja terjadi pertengkaran kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, saudara yang dalam Tuhan, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah iblis itu pendusta atau penipu. Dan dia memakai orang juga untuk melakukan tipuannya. Gambarnya saya sengaja ambil yang seperti itu. Supaya terjadi keributan. Padahal siapa biangnya di belakangnya? Iblis. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang perlu kita waspadai di dalam hidup kita. Ya ada 6, sebetulnya lebih banyak, tapi waktunya yang tidak ada. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita perlu mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan dengan kita. Caranya gimana? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan saudara, sedikit pun jangan. Ada ilustrasinya ya, tapi gak mungkin kita bahas karena terlalu lama nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dukakan Roh Kudus. Saudara yang dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus itu diberi Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara harus bedakan antara diberi Roh Kudus dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu dua hal yang berbeda. Dibaptis dengan Roh Kudus, salah satu tandanya adalah berbicara dalam bahasa roh. Bahasa yang tidak diajarkan oleh manusia. Itu yang kita imani sebagai orang Pentakosta. Tapi kalau diberi roh, disertai roh Tuhan, begitu kita percaya Yesus, Roh Kudus itu membimbing kita, saudara. Bukan yang dibimbing itu bukan orang yang sudah dibaptis saja, tidak. Orang yang belum dibaptis pun dibimbing oleh Roh Kudus. Bisakah Roh Kudus meninggalkan kita? Bisa ketika dia didukakan. Bagaimana mendukakan Roh Kudus? Saudara, kita bisa mendukakan Roh Kudus waktu Roh Kudus itu berbisik di dalam hati kita, kita tolak. Saya ambil contoh. Ada seseorang yang ketika mendengarkan firman Tuhan dari gembalanya, dan kemudian gembalanya berkata, mereka yang perlu jamahan Tuhan silakan maju ke depan. Seorang pemudi, dia merasa ada dorongan dari Roh Kudus untuk dia maju ke depan, untuk mengaku dosa-dosanya. Dan ketika dia mau maju ke depan, mamanya tarik dia, jangan maju. Saudara, kenapa? Mamanya mengatakan, kita orang kaya. Kalau kamu nanti maju ke depan, kamu nangis-nangis jelek banget. Nanti keluar air mata dari matamu, keluar ingus dari hidungmu, jelek banget. Make upmu rusak, jangan. Itu untuk mereka yang miskin, bukan kita yang kaya. Kita gak ada masalah di dalam hidup ini. Jangan maju. Saudara yang dalam Tuhan, dan akhirnya pemudi ini gak maju. Waktu dia tidak maju, malamnya dia langsung sakit. Saudara, dan ketika dia sakit,
Oh, orang tuanya orang kaya jadi bisa membawa dia ke dokter yang hebat sekalipun. Tapi tidak pernah sembuh. Sampai satu waktu ketika dia sedang berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena pendetanya itu, gembalanya datang menyenguk dia dan mendoakan. Dan kemudian di dalam doa itu dia katakan, gara-gara mama, gara-gara mama, gara-gara mama, aku jadi menderita seperti ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan tidak lama dia kemudian meninggal. Ini cerita dari seorang hamba Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus bilang maju, dia nggak maju. Nah, bukan hanya itu, kadang-kadang Roh Kudus juga berbisik kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan. Tapi kita tolak, enggak Roh Kudus, aku malu. Enggak Roh Kudus, jangan sekarang lah, aku belum waktunya yang tepat. Enggak Roh Kudus, nanti aku diejek. Padahal Tuhan mau supaya kita melakukannya sekarang, bukan nanti. Saudara, sensitif terhadap Roh Kudus, jangan dukakan dia. Yang ketiga, saudara jangan masuk jerat iblis, ya. Iblis senantiasa memasang jerat. Saya sengaja menggambar burung merpati yang disiapkan jeratnya di sana. Kalau dia masuk di dalam lingkaran yang ada talinya, maka talinya itu tersinggung akan menarik kaki dari merpati itu. Kira-kira begitu. Diumpannya pakai apa? Diumpannya pakai beras, pakai padi. Saudara yang jam Tuhan, iblis juga begitu. Iblis kadang-kadang mengumpan kita supaya kita masuk di dalam jeratnya. Mengumpannya seperti apa? Dengan kemewahan dunia ini. Kita dijerat dengan itu. Kita dijerat dengan sukacita palsu yang ada di dalam dunia ini. Kita dijerat dengan lain-lain yang seolah-olah itu menyenangkan hati kita. Padahal sesungguhnya itu adalah jerat iblis. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita perlu berjaga-jaga senantiasa supaya kita bisa mematahkan siasat dari iblis dan jadilah pemenang bersama dengan Kristus. Puji Tuhan.